Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Aziz Nice. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran di Camtasia. Nah, untuk Camtasia yang saya gunakan ini Camtasia 2019. Untuk teman-teman, kalau misalkan menggunakan Camtasia yang lain, nggak apa-apa ya. Karena hanya berbeda fitur saja ya, tetapi untuk seluruhannya itu mirip ya, atau sama saja. Hanya mungkin beda tata letak ya, dan juga beberapa fitur itu ada sedikit perbedaan, tetapi secara keseluruhan ya itu tidak jauh beda. Oke, kita langsung mulai saja terkait dengan cara membuat video pembelajaran pada Camtasia. Oke, di sini teman-teman harus memiliki dulu Camtasia-nya ya. Artinya Camtasia sudah diinstal terlebih dahulu. Jangan sampai kalian ingin membuat sebuah video pembelajaran, tetapi Camtasia-nya belum diinstal. Ya, bagaimana nanti kita mau memulainya? Oke, untuk Camtasia sendiri, di sini ada beberapa menu-menu penting ya. Nah, di antaranya ada media, library, annotation, transition, behaviors, animation, cursor effect, dan juga visual effects. Nantinya yang kita akan pelajari ya secara dasar, karena di sini saya akan berbagi atau sharing ya terkait bagaimana membuat video pembelajaran di Camtasia secara dasar terlebih dahulu. Artinya ini yang pokok-pokoknya ya. Nanti teman-teman bisa mengembangkannya sendiri. Kemudian selain daripada menu-menu yang tadi saya sudah sebutkan, di sini juga ada menu record ya, yang kita bisa gunakan untuk merekam layar. Jadi, bagi teman-teman atau bagi rekan-rekan yang ingin membuat video pelajaran sekaligus untuk merekam layar, kalian bisa menggunakan menu record. Oke, akan saya mulai ya. Untuk pertama di sini ada media. Media di sini kita dapat mengimport media. Ya, media apa saja yang kita bisa import atau kita bisa sisipkan dalam Camtasia. Yang pertama ada image, yang kedua ada sound, yang ketiga ada video, yang keempat ada rekaman. Rekaman layar di sini bisa berupa video rekaman ya, rekaman daripada yang kita lakukan sebelumnya. Nah, misalkan sebelumnya saya sudah lakukan record nih, otomatis record yang tadi kita sudah simpan, ya, kita sudah stop atau kita hentikan, secara otomatis nanti akan posisinya tepat di sini, ya, dan juga nanti akan ditampilkan di sini. Kalau kita melakukan record dengan Camtasia. Jadi hasil record pun nanti akan tampil pada media bin yang ada di sini. Oke, selanjutnya untuk menjelaskan menu yang lainnya. Berikutnya ada library. Nah, di library di sini ada beberapa folder ya, dari icon sampai dengan outros ya. Nah, untuk icon di sini ada beberapa ikon-ikon ya, atau icon-icon. Contohnya ada building ya, sampai dengan icon-icon yang lain ya. Jadi banyak icon-icon di sini, ada business, education, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian di sini ada intros. Nah, ini sebagai video intro atau video pembuka ya. Biasanya kalau seorang YouTuber gitu ya, atau content creator, untuk YouTube-nya, ya, untuk konten-konten YouTube-nya, itu biasanya diawali dengan video intro atau video pembuka. Nah, di sini Camtasia juga sudah menyediakan ya video-video intronya. Nah, kalian bisa tinggal gunakan video intro bawaan dari Camtasia. Atau kalian misalkan masih kurang nih ya, masih kurang cocok dengan video intro yang ada di Camtasia ini. Nah, kalian juga bisa download ya video-video intro yang ada di Google ataupun di beberapa website yang lain yang menyediakan video-video intro. Ya, di YouTube pun juga ada beberapa yang kita bisa download secara gratis. Kemudian ada lower thirds ya. Ada lower thirds. Di sini ada beberapa font-font ya, font-font animasi yang nantinya bisa digunakan sebagai konten juga ya. Biasanya untuk menampilkan label-label ya, label yang beranimasi. Contoh nomor satu, seperti halnya kalau kalian pernah nonton atau pernah lihat misalnya Anda melihat gitu ya, misalnya kalian melihat contoh video tentang 7 keajaiban di dunia. Nah,
nomor satu atau number one. Nah, itu bisa menggunakan nih, ya, lower thirds, ya, lower thirds. Kemudian ada motion backgrounds. Ada motion backgrounds. Nah, di sini beberapa background yang beranimasi atau bergerak. Ya, ada background-background yang bergerak. Nah, ini saya juga bisa digunakan untuk sebagai slider, ya, untuk pindah antar layar. Kemudian ada music track, ini sebagai background, ya. Jadi Anda bisa gunakan background yang ada di sini yang sudah disediakan oleh Camtasia, atau kalian juga bisa download di YouTube ataupun di Google, ya, atau website-website tertentu yang memang menyediakan background yang gratis dan juga bisa kalian download. Atau mungkin mau yang berbayar juga silahkan. Semua tergantung pada pilihan Anda masing-masing. Kemudian untuk outros, ini juga sama, ini lebih ke penutup, ya, beberapa penutup menggunakan beberapa label yang beranimasi. Lebihnya seperti itu, ya. Kemudian untuk annotation, ya, di sini ada beberapa banyak menu juga di dalam annotation, ya. Biasanya saya sering menggunakan untuk label saja dan juga shape mungkin, ya. Nah, shape. Kemudian ada transition. Nah, transition ini fungsinya sebagai animasi, ya, untuk perpindahan layar dari layar 1 ke layar 2. Ini ada beberapa animasi yang sehingga nantinya layar kalian atau perpindahan layar kalian itu lebih smooth atau lebih halus dengan diiringinya animasi pada layar tersebut. Jadi ketika perpindahan layar itu kita bisa gunakan transition. Kemudian ada behavior. Behavior ini terkait dengan animasi pada teks. Ya, sebenarnya tidak hanya pada teks, ya, bisa juga menggunakan objek yang lain seperti gambar. Kita juga bisa berikan animasi pada gambar selain pada teks. Kemudian ada animation, ini kita ngebahas, ya, dan juga cursor kita ngebahas. Ini kalau buat rekaman gitu, ya. Kemudian kalian pilih salah satu kursor di sini itu sebagai penanda daripada pergeseran mouse yang kita pindah-pindah saat kita melakukan rekaman. Ya. Oke, kemudian ada visual effect. Visual effect ini terkait dengan beberapa efek-efek pada video yang nanti kita buat. Ada colorize, remove color, ini buat green screen ya kalau kalian menggunakan green screen, dan juga yang lainnya. Ya. Nah, untuk saat ini kita fokus ya ke yang bagian-bagian pokok terlebih dahulu. Oke, pertama di sini ada canvas. Canvas ini kita bisa rubah warnanya sesuka keinginan kita dengan cara klik kanan, lalu pilih project setting, lalu kalian tinggal pilih color, ya. Di color ini kalian bisa tentukan warna yang kalian ingin pilih, gitu ya. Kalian ingin implementasi pada kanvas yang ada di sini. Misalnya putih, tinggal dipilih ya warna putih. Lalu kalau sudah tinggal di-apply, gitu ya. Kalau misalkan mengembalikan lagi ke posisi sebelumnya atau ke kondisi sebelumnya, sama halnya dengan kita melakukan di Office ya, dengan cara tekan Ctrl Z. Ya, otomatis nanti dia kembali lagi ke kondisi sebelumnya. Jadi kalau ke kondisi sebelumnya kita bisa menggunakan Ctrl Z, kalau ke kondisi selanjutnya yang kita sudah lakukan sebelumnya gitu ya, ke tahapan-tahapan yang kita sudah lakukan itu bisa makan Ctrl Y gitu ya. Ctrl Y untuk kondisi maju, Ctrl Z untuk kondisi mundur. Seperti itu. Oke, saya contohkan di sini ya. Misalkan di sini saya membuat sebuah video pembelajaran yang sederhana saja ya. Contoh di sini saya berikan satu gambar gedung. Anggaplah ini sekolah ya, karena bentuknya ada beberapa sekolah yang bentuknya mirip seperti ini ya. Lalu saya akan tambahkan, nah ini ada posisinya di track 1 ya, artinya posisi track 1 ini, objek ini ada di timeline pada track 1. Gitu ya. Kemudian saya akan berikan shape ya untuk background-nya. Kalian bisa langsung juga background-nya menggunakan background bawaannya langsung, default-nya ini kanvasnya, atau juga bisa menggunakan shape. Nah, shape itu ada di annotation. Kita bisa pilih yang ini, shapes. Ya. Kita tinggal tarik, kita letakkan di bawah gedung ya, di track 1. Kenapa? Kalau kita letakkannya nanti di sini, itu tidak terlihat ya, apalagi posisinya di samping. Ya, apalagi di sini. Di sini pasti terlihat karena di atasnya. Tetapi ketika kita nanti drag, ini tertutup gedungnya. Sedangkan kita maunya
si shape ini, nanti yang kita gunakan sebagai background, itu ada di bawah gambar gedung. Nah, berarti posisinya tidak boleh menutupi gedung. Artinya, track-nya harus di track sebelum track-nya gedung, yaitu track 1. Nah, kita drag aja sesuai dengan lebar kanvas ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita rubah ya, kita rubah warna shape-nya dengan cara nih ya, di sini ada simbol A ya. Annotation properties. Kita pilih yang annotation properties. Lalu di sini ada fill. Fill ini terkait dengan warna shape-nya. Kita bisa rubah. Nah, kita gunakan simbol atau icon keypad. Ini fungsinya untuk mengambil sampel warna yang kita inginkan dari objek yang kita mau ambil warnanya. Contohnya ini, saya ambil warna ini, lalu saya kondisikan lagi supaya warnanya lebih kontras. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Kalau sudah, kita bisa tambahkan ya, tulisan misalkan di annotation juga. Nah, seperti ini. Kita tinggal drag. Nah, kalau kita langsung drag, biasanya posisi objek yang kita drag tadi langsung di atas objek sebelumnya. Nah, dia di posisi track selanjutnya. Misalkan di sini saya ketikkan cara membuat video pembelajaran. Ini ya. Kemudian saya drag, saya sesuaikan. Kalau ingin merubah size-nya, kita bisa atur di size. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Biar bentuknya segitiga. Nah, gini aja ya. Bisa seperti ini. Lalu ketika kita memberikan shadow atau efek bayangan pada teks kita juga bisa menggunakan fitur ini ya. Klik kanan, lalu add visual effect. Nah, di sini ada beberapa fitur, silahkan nanti bisa dipilih-pilih, dicoba-coba sendiri. Di sini saya hanya ingin menggunakan drop shadow-nya saja. Nah, saya pilih drop shadow. Nah, kalian bisa atur di angle-nya. Seperti apa yang... Nah, ini berarti pas posisi di tengah. Kalau ini sudut ke bawah ya. Sudut pojok kanan ke bawah ya. Sudut pojok kanan ke bawah atau pojok kanan bawah gitu aja ya. Jadi belibet saya ngomongnya. Nah, seperti ini. Nah, bisa seperti ini aja ya. Kita hanya buat contoh yang sederhana. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Kalau sudah seperti ini, kita ingin memberikan sebuah animasi misalnya pada font cara membuat video pembelajaran. Berarti kita bisa masuk ke menu atau fitur behaviors. Nah, kita tinggal pilih mau yang mana. Misalkan saya ambil yang pop up ya. Kita drag, ya, kemudian kita letakkan pada objek yang ingin kita berikan animasi atau kita berikan behaviors. Behaviors ini ada kan tingkah laku ya. Nah, tingkah laku di sini maksudnya animasi gitu ya. Nah, kemudian kita coba jalankan. Nah, otomatis langsung ya tampil. Kalau kalian misalkan mau membatalkan animasi yang tadi kelihatannya kurang bagus, kalian bisa dengan cara klik show effect yang ada pada objek. Ya. Nah, di sini, lalu tinggal dihapus saja. Ya, dihapus saja behavior-nya dengan cara di-delete. Ya, di-delete. Itu ya. Kalau ini shadow effect ya, jangan dihapus. Jadi ada dua tadi ya. Nah, yang dihapus yang behavior-nya. Coba saya contohkan yang lain. Misalkan yang scale. Nah, sebelum kalian memilih animasinya, kalian juga bisa langsung ya melihatnya seperti ini. Jadi ada tampilan-tampilan pergerakan daripada animasi yang kita ingin tampilkan, yang ingin kita masukkan ke objek gitu ya. Jadi otomatis bisa tampil. Nah, jadi ada play-nya terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Misalkan ini ya, kita ambil scale. Kalau sudah kita bisa jalankan. Nah, tadi kan terlalu cepat ya. Kita bisa atur kecepatan animasi ini ya. Tinggal kita klik ya. Lalu pilih yang behavior. Sini ya. Klik objeknya, pilih yang behavior. Lalu kita tinggal atur ya kecepatannya. Itu ada pada speed ya. Nah,
Jadi bisa lebih pelan, ya. Oke, tadi itu speed untuk mengatur yang keluar ya, untuk yang out-nya. Ini misalkan durasinya ya, saya persempit. Nah, tadi terlalu cepat, kita atur ya. Nah, jadi bisa lebih pelan, di offset ya, ketika baru masuk animasinya, atau baru berjalan animasinya. Kita bisa atur-atur ya, pergerakan animasinya di tension dan juga offset. Kalau misalkan mau reset, bisa pilih yang ini ya. Kita reset kecepatan awal. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, kita lanjutkan dengan cara kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu transition. Nah, untuk lebih bagusnya, kita atur-atur dulu ya, objek pada tiap tracknya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, kapan kita ingin menampilkan si gedung ini, kapan ingin kita menampilkan si tulisan ini, gitu ya. Nah, mungkin yang gedung juga saya ingin tambahkan animasinya nih. Kita bisa ya menggunakan behavior juga. Misal, ini saya tambahkan. Nah, itu gedungnya goyang-goyang, tapi agak kurang pas ya. Nah, ini kan dia ada pergerakan lompat, nah gitu aja ya. Kemudian untuk menghilangkan animasi selama dia tampil, ya selama objek ini tampil, itu ada di during ya. Di during ini, kalian bisa atur dengan cara menonaktifkan loop of forever-nya. Jadi loop forever-nya ini dinonaktifkan, supaya tidak mengulang-ulang animasinya. Gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian kita masuk ke transition. Di transition, ini kita bisa pilih ya, animasi perpindahan screen atau layarnya sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalnya saya hanya menggunakan yang mode gelap aja ya, transisi gelap. Nah, jadi biar nggak langsung ngaget tampilannya, jadi ada pergerakan animasinya dulu ya. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa gunakan yang lain, di sini banyak ya, jenis-jenis transisinya. Kemudian, misalkan saya mau menambahkan background. Nah, berarti kalau background, oke, sebelum background kita masuk dulu ke ini ya, video intro. Misalkan Anda mau menambahkan video intro nih, ya kalian ingin menambahkan video intro, bisa gunakan yang ada di sini. Misal saja, saya gunakan yang red triangle scroll ya. Saya gunakan red triangle scroll. Saya drag ya, misal di sini. Kemudian ini tinggal kita ganti, misalkan kalau kalian ingin membuat sebuah video atau konten YouTube, biasanya diawali dengan video pembuka atau video intro ya. Nah, ini kita bisa ganti dengan nama channel YouTube kita, gitu misalkan seperti ini ya. Lalu nanti kita tinggal jalankan saja. Dan untuk durasinya kita bisa atur seberapa lama video ini tampil gitu ya. Nah, misalkan seperti ini aja. Sebentar saja seperti ini. Lalu yang lain, ini bisa kita blok ya. Kita blok, kita agak geser saja. Nah, posisi tampilnya adalah setelah video intro itu tampil. Nah, gitu ya. Supaya nanti ketika video intronya sudah selesai, itu ditampilkan adalah objek yang selanjutnya. Kalau tadi kita nggak tarik, otomatis video yang nanti kita tampilkan selanjutnya, atau objek yang kita akan tampilkan selanjutnya,
otomatis itu tidak akan berjalan sepenuhnya gitu ya, karena sudah kemakan durasi daripada video intro ini gitu. Oke, kita lanjutkan percobaan ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, baru kita masuk ke konten intinya. Ini kita bisa juga kasih transition ya. Misalkan transitionnya yang glow. Ini kita hapus yang terakhir, nggak apa-apa. Nah, dia ada efek-efek glow sebentar ya. Ini kayak agak kurang pas ya, kita agak majukan dulu nih. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nanti tinggal diatur-atur ya. Pergerakan videonya ini juga bisa diperpanjang, tadi terlalu pendek ya. Nah, ini tinggal diatur transitionnya. Kemudian tadi untuk animasi gedungnya keluarnya terlalu cepat, ini bisa diatur speednya. Kenapa di atas ya? Terlalu pelan ya. Kita atur lagi speednya. Oke. Kita pakai ya setting awal aja. Oke. Selanjutnya kita memberikan background. Nah, untuk background kita bisa pilih yang ada di annotation. Di library ya. Kemudian pilih yang music track. Misalnya saya menggunakan bawaan daripada Camtasia-nya ya. Saya ambil yang inilah ya. Saya cari ke sini. Saya coba putar. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebih. Tadi untuk misalkan yang gedung. Ini juga kita bisa ganti animasinya ya. Ada di style. Tinggal pilih animasinya. Nah, seperti itu misal. Ada yang lain ya. Nah, untuk musik itu akan terus berjalan ya. Jadi supaya musiknya tidak terus berjalan bisa kita atur ya dengan cara cut videonya ya. Berarti kalau di sini cut backsound-nya ya. Untuk cut backsound-nya kita bisa nonaktifkan dulu, bukan nonaktifkan ya. Kita bisa gembok dulu objek yang lain, kita lock supaya objek lain tidak ikut terpotong. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya agak lama ya karena kita harus menyesuaikan ya temponya, tempo suara dari sound ini dengan pergerakan video kita. Nah, di sini saya ambil sampel aja langsung saya potong ya. Nanti kalian bisa atur nih ya, kira-kira mau dipotongnya di bagian mana supaya antara video yang kita tampilkan itu pas dengan sound-nya. Tuh. Nah, tetapi itu butuh waktu yang cukup lama ya untuk menyesuaikan itu. Di sini saya ambil sampel saja. Saya potong sesuai dengan yang di akhir ini. Nah, saya di sini ya. Ini kita bisa perkecil dulu tampilannya dengan klik zoom timeline yang ada di sini ya. Tinggal tarik seperti ini. Bisa dengan cara klik kanan, pilih cut, atau juga bisa dengan cara Ctrl X. Ya, tekan Ctrl X. Nah, seperti itu. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, lebih seperti itu ya.
Nanti kalian bisa sesuaikan sendiri ya, sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, betul ya. Jadi ketika kita sudah lock objeknya, otomatis objek yang lain itu tidak ikut terpotong. Gitu. Jadi usahakan ketika kalian sedang edit objek tertentu pada track tertentu, itu jangan sampai ya kalian lupa ya. Kalian lupa dengan objek yang lain, tidak di lock dulu, tidak digeblok dulu, akhirnya yang lain ikut terpotong. Itu akan menambah kerjanya. Ya, akan menambah kerjaan kalian gitu. Oke, kita tinggal buka lagi, kita unlock semuanya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, untuk menyimpannya, bisa dengan cara pilih share, kemudian local file, meskipun kalian juga bisa simpan dengan media yang lain. Di sini saya menggunakan local file ya, karena saya offline di sini posisinya, untuk menyimpan videonya. Lalu pilih MP4. Nah, saya gunakan untuk resolusi bagusnya, paling tinggi di sini ada 1080. Anda mau gunakan ini juga silahkan, ya. Tergantung resolusi yang kalian inginkan. Bisa saya pilih di sini, tinggal next, ya. Kemudian simpan sesuai dengan folder yang kalian inginkan. Dan saya beri nama cara membuat video pembelajaran. Kemudian saya simpan misal di D ya. Nah, kemudian saya buat di sini folder lagi latihan membuat video. Nah, saya simpan, tinggal save, tinggal klik finish. Oke. Kita tinggal tunggu ya, tinggal kita tunggu sampai dengan renderingnya selesai. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk cara membuat video Camtasia, membuat video pembelajaran di Camtasia. Oke, terima kasih. Itu tadi tentang cara membuat video pembelajaran di Camtasia. Udah bukan? Nah, tidak ada yang sulit ketika kita mau belajar. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.